Untuk membahas lengkapnya, kami sudah terhubung dengan Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia, Julius Ibrani. Selamat sore, Bang Julius. Selamat sore, Davi. Bang Julius, tadi Aiman mengatakan bahwa ada banyak kejanggalan dalam kasusnya. Apakah Anda setuju dengan hal itu? Ya, saya berangkat dari indikatornya dulu ya. Saya beberapa kali ya bolak-balik melihat video pernyataan dari Aiman itu sendiri. Pertama, bahwa isu yang disampaikan Aiman itu adalah isu publik yang disampaikan oleh PBHI dan koalisi masyarakat sipil yang mengawal pemilu agar demokratis. Di situ ada kontras, YLBHI, Imparsial, ICW, dan yang lain-lain. Dan memang belakangan ini kami temukan banyak sekali dugaan-dugaan berdasarkan informasi dan media sosial yang beredar itu semacam problem netralitas institusi negara, salah satunya adalah TNI dan Polri. Jadi apa yang disampaikan Aiman itu satu, dia adalah isu publik yang artinya demi kepentingan umum. Bukan kepentingan pribadi Aiman, baik secara komersil yang memberikan keuntungan tertentu yang dapat dikonversi menjadi nilai rupiah, ataupun kepentingan pribadi dalam bentuk lainnya. Misalnya pada saat ini Aiman sedang menjadi calon legislator, ya, dan kemudian menambah elektabilitasnya dengan didukung oleh survei tertentu. Ini tidak ada. Jadi ini murni isu publik, kepentingan umum, sama seperti apa yang disampaikan oleh masyarakat sipil yang selama ini concern terhadap netralitas institusi negara, utamanya TNI dan Polri dalam pemilu. Itu pertama. Ya. Yang kedua adalah saya juga menyoroti bersama koalisi pasal-pasal yang digunakan. Di situ tadi ada penjelasan soal Undang-Undang ITE. Ya, ini jadi concern kami. Ini pasal karet undang-undang yang sering digunakan untuk mengkriminalisasi aktivis, mengkriminalisasi jurnalis, dan masyarakat korban pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara dan aparat gitu. Ini pasal karet gitu ya, yang kami protes berkali-kali, dan sebetulnya sudah ada SKB yang digagas oleh Menko Polhukam aktif saat ini, Profesor Mahfud MD, dan lintas instansi termasuk kepolisian, kejaksaan, dan ini memberikan mandat bahwa ada pengecualian apabila dilakukan demi kepentingan umum, kepentingan publik, dan demi pembelaan diri, kepentingan pribadi atau keluarganya, hak pribadi atau keluarganya. Nah, Aiman masuk kepada kategori yang pertama, kepentingan umum tadi. Jadi bukan kepentingan pribadi atau keuntungan pribadi. Oke, artinya maksud Anda ada indikasi kesengajaan bahwa pasal ini sengaja dikenakan kepada saudara Aiman untuk mungkin barangkali membungkam suara-suaranya begitu? Iya jelas, makanya dengan indikasi dua indikator tadi, kami melihat ada pola. Kami melihat ada pola apa yang terjadi pada Aiman, itu terjadi juga pada kami aktivis. Terjadi juga pada kelompok jurnalis yang kritis dan juga masyarakat-masyarakat yang menjadi korban. Yang artinya di sini ada pembungkaman suara kritis publik karena tidak ada unsur kepentingan pribadi dari Aiman di situ. Jadi yang dialami Aiman sama seperti yang dialami aktivis, sama seperti yang dialami oleh jurnalis kritis, adalah pembungkaman ekspresi publik, pembungkaman suara-suara kritis dari publik terhadap institusi negara. Makanya kalau kita bicara kejanggalannya, saya berangkat tadi bukan pada pelaporannya, tapi lebih tepatnya adalah ketika institusi Polri menerima laporan itu, dan seketika kalau tidak salah dijelaskan di berbagai macam media massa, hanya jeda 1 hari, kemudian naik kepada proses penyelidikan. Ya, artinya di situ belum ada pemeriksaan dari segi terlapor dari Aiman sendiri. Lalu sudah dinyatakan ini merupakan peristiwa pidana, sehingga perlu dicari alat bukti yang cukup, perlu dicari siapa tersangkanya. Nah, inilah yang kami sebut sebagai kriminalisasi. Lalu Aiman diperiksa sebagai saksi dalam konteks udah naik penyelidikan. Nah, ini yang dalam konteks hak asasi manusia namanya self-incrimination. Jadi seolah-olah Aiman diperiksa untuk mempersalahkan dirinya sendiri dan melegitimasi proses yang janggal tadi. Gitu. Nah, ini yang kami sayangkan, seharusnya menjelang pemilu ini tidak boleh ada kriminalisasi terhadap pihak-pihak manapun. Terhadap rakyat sudah pasti, terhadap aktivis dan jurnalis sudah pasti, tetapi antar paslon pun tidak boleh, karena ini kental sekali nuansanya dengan politisasi instansi negara dalam hal penegakan
hukum, dan ini yang harus dihindari. Oke. Kalaupun mau diproses misalnya ya, Davi, kita tahu konteks penyelenggaraan pemilu, dan apabila dirasa ada dampak terkait dengan penyelenggaraan pemilu dalam hal elektabilitas atas pernyataan Aiman, maka yang harus memeriksa adalah Bawaslu. Oke. Gitu loh. Bukan Bukan masuk ke ranah pidana seperti ini ya. Betul, bukan dalam konteks kriminalisasi pidana yang dilakukan oleh Polri. Harusnya Bawaslu yang berada di depan untuk memeriksa semua ini, gitu. Oke, Bang Julius, mungkin juga publik ini bertanya-tanya, kemudian pernyataan Aiman bukankah terkait dengan netralitas aparat di pemilu 2024? Kemudian juga tadi ya sempat menyampaikan bahwa yang dilaporkan ternyata pasal mengenai SARA begitu. Kemudian dari mana ini bisa masuk dan dikenakan dalam konteks kasus Aiman ini? Iya, dari awal ketika saya bolak-balik melihat video pernyataan Aiman, saya katakan ini isu publik, saya katakan ini suara kritis apapun latar belakang Aiman. Meskipun jubir paslon lain, misalnya jubir paslon Prabowo Gibran yang menyampaikan, jubir paslon Anies Muhaimin yang menyampaikan, itu harus dianggap suara kritis. Tidak boleh ada kriminalisasi di situ. Tidak boleh ada pemeriksaan pidana di situ. Nah, ini diperkuat dengan pasal-pasal yang kemudian digunakan, yaitu pasal yang tidak tepat, tidak ada SARA di situ. Dan saya juga melihat dalam pemberitaan ada pasal juga terkait dengan pasal 14, pasal 15 penyebaran hoaks yang menimbulkan keonaran. Ini semua pasal karet yang sedang kami perjuangkan. Tidak boleh ada di negara demokrasi yang menjamin hak asasi seperti Indonesia ini. Dan ini sedang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi, sedang diuji oleh Mahkamah Konstitusi, karena pasal ini ya, Davi, yang digunakan terhadap Rocky Gerung, kita tahu Rocky Gerung kritis, yang digunakan terhadap Haris Azhar dan Fathia, kita tahu mereka berdua ada kritis, yang digunakan terhadap masyarakat-masyarakat, petani dan segala macam yang bersuara kritis terhadap kebijakan pemerintah. Nah, disinilah benang merahnya, makanya saya katakan yang disampaikan oleh Aiman adalah isu publik, yang disampaikan oleh Aiman adalah suara kritis untuk kepentingan publik. Jadi tidak masuk dalam kategori kriminalisasi dengan pasal apapun, apalagi pasal karet ini, Davi, gitu. Oke, kita akan pantau terus kelanjutan proses hukumnya seperti apa, dan kita harus kawal agar memang pasal-pasal karet ini juga tidak menyasar kepada sasaran yang salah gitu ya. Terima kasih Bang Julius Ibrani, Ketua PBHI, sudah bergabung bersama kami di Anju Sore. Selamat sore, sehat selalu.